Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk pembacaannya sesuai nanti dengan apa yang kartunya terbuka saja ya. Oke, kita mulai saja. Three of Cups. Kalau kamu belum menikah dengan seseorang ya, atau kamu belum menikah dengan si dia, intinya di sini aku lihat kamu belum menikah, berarti kamu akan segera memasuki hubungan yang singkat atau cepat berlalu, atau hubunganmu dengan si dia ternyata hubungan yang singkat dan cepat berlalu. Kemungkinan saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya. Hubungannya mungkin pada awalnya indah, tapi akan berakhir dengan sangat cepat, atau hubungannya sudah berakhir dengan tiba-tiba udah berakhir aja seperti itu ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang tanpa dia sadari dia tidak pernah ada di hidupmu, dia tidak pernah hadir untuk kamu dengan alasan-alasan yang alasan yang sah, alasan yang masuk akal, misalkan sibuk kerja, misalkan apa dia dia lagi nongkrong sama teman-temannya, jadi kamu sering ditinggalkan dengan alasan-alasan yang sah-sah saja seperti itu. Terus itu juga banyak sekali di hubungan kalian yang momen-momennya itu tertunda-tertunda. Kayak misalkan ada sempat kayak pengen bertunangan ditunda, pengen menikah ditunda, ya, pengen ke sini, ke situ, liburan dan sebagainya ditunda, ya, suka menunda-nunda momen-momen di hubungan kalian. Ditambah lagi ada seseorang yang mencoba menyabotase hubungan kalian, ini pihak ketiga yang selalu menyebarkan rumor atau gosip dalam upaya merusak hubungan kalian selama ini. Seseorang ini orang yang bersikap sopan dengan kamu, di luaran sana juga dia kelihatannya kayak baik-baik aja, ya kayak orang baik-baik lah gitu ya, tapi sebenarnya dia itu diam-diam mencoba merayu si pasangan kamu ini ya, untuk membuat hubungan kalian hancur seperti itu. Ditambah lagi dengan The Tower. The Tower ini berarti pertanda buruk ya dalam hubungan kalian, berarti hubungan sudah ada perpisahan, kalian sudah putus hubungan dengan si dia atau sudah ada perceraian. Silakan disituasikan saja ini dalam hal apa ya. Terus itu aku lihat di sini kamu atau si dia atau bisa jadi keduanya ya selama ini mengalami pengalaman yang berat untuk pengalaman yang berat atau mengerikan dalam menjalani hubungan kalian. Hubungan selalu merasa tegang, ada hal-hal yang menegangkan ya, sampailah di titik puncaknya kalian mungkin hubungan itu sangat menegangkan, sangat tidak nyaman ya, membuat kalian lelah menjalani hubungan ini, sehingga aku lihat sebenarnya ya hubungan kalian ini tuh perlu berusaha untuk saling mendukung dan menjaga. Dalam hal berkomunikasi juga harus terbuka ya, harus bisa bertahan dengan insiden-insiden yang mengerikan dalam hubungan kalian, harus bisa mencari solusi ya dalam menghadapi kekacauan di hubungan kalian, untuk bisa mengalami perubahan
yang signifikan. Tapi nyatanya tidak seperti itu yang kalian jalani ya. Kalian tidak saling mendukung, kalian dalam berkomunikasi tidak saling terbuka. Kalaupun ada kesulitan tidak pernah mau cari solusi untuk menyelesaikannya ya. Jadi ya udah, hubungan kalian ambiar. Makanya di sini kalian putus hubungan. Untuk bisa menghilangkan ide-ide palsu, ide-ide jahat ya, aku lihat akibatnya ya hubungan kalian harus diakhiri. Harus ada perubahan secara ugal-ugalan, harus ada perubahan secara radikal ya, agar kalian ini bisa memiliki dasar yang lebih kuat dan lebih jujur ya dalam kehidupan, dalam menjalin hubungan ya, seperti itu. Jadi ini bisa jadi salah satu orang atau kedua belah pihak di antara kalian. Aku lihat di sini salah satu di antara kalian merasa sulit menjalani hubungan ini karena kalian harus menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan, ya. Karena kemampuan kalian untuk membangun hubungan yang baik dengan si dia itu terhalang oleh ego dan kesombongannya dia. Sehingga banyak sekali momen-momen yang kacau, yang hancur ya gara-gara egonya dia, gara-gara kesombongannya dia. Dan akhirnya ya udah, kamu selalu tidak merasa bahagia lah bersama dengan dia. Justru malah karena egonya dia, karena kesombongannya dia, justru malah membuat kamu jauh lebih rendah hati ya. Kamu tetap bertahan dengan dia selama ini dan berharap bisa meningkatkan peluang untuk memiliki hubungan yang sukses dan langgeng bersama dengan dia di masa depan. Ya, jadi walaupun dia udah nyakitin kamu kayak apapun, kamu tetap berpikiran positif dan bertindak positif gitu. Ya, karena kamu masih ya berharap banget sama dia ini bisa sukses hubungannya gitu ya, bisa langgeng gitu. Mungkin bisa jadi memang di masa itu kamu benar-benar lagi tebucin-bucinnya lah ya, suka banget sama dia, sayang banget, cinta banget sama dia. Jadi kamu udah disakitin juga tetap masih mau bertahan dan tetap mau berpikiran positif kepada dia gitu. Padahal di Emperor Reverse menunjukkan situasi yang sulit dalam hubungan ya. Bahkan aku lihat di sini kamu mau seberjuang apapun agar tetap akur sama dia, tetap aja banyak sekali ketidaksetujuan dan ketidakpuasan di dalamnya. Ya, kamu dalam menjalani hubungan dengan dia, kamu selalu berjuang untuk bisa terhubung dengan dia, kamu selalu berjuang untuk bisa bersikap dewasa menghadapi dia, tetap tenang menghadapi dia, ya, tetap memahami, menormalisasi, menyetujui apa maunya dia, walaupun mungkin menurutmu itu apa keputusan dia atau tindakan dia itu tidak logis di pikiranmu atau kamu tidak serak, tapi kamu berusaha untuk menyetujui apa yang menurut apa keputusannya dia gitu ya. Pokoknya memaksakan sekali kamu selama ini. Dan ditambah lagi, aku lihat tampaknya antara kamu ataupun dia selama ini tuh mengalami perebutan kekuasaan satu sama lain. Jadi situasinya semakin kacau karena sama-sama menunjukkan sikap ingin mendominasi, ingin dominan di hubungan ini ya. Jadi satu sama lain itu tidak mau mundur, pengen nunjukin sikap dominannya di hubungan ini. Mau kamu perempuan, mau kamu laki, atau dia perempuan, dia laki, sama aja ingin menunjukkan sikap dominan. Sehingga ingin menjadi pemimpin di hubungan ini, ingin mendominasi di hubungan ini, gitu. Jadi makanya sulit ya dijalani karena kamu dengan dia ini punya dua arah yang berbeda dalam menjalani hubungan, sehingga selalu menimbulkan konflik terus-menerus di antara kalian karena ada perbedaan dalam menyelesaikan masalah atau dalam sudut pandang atau dalam tujuan dan sebagainya. Ya, karena kamu pengennya A, dia pengennya Z. Kemudian Page of Pentacles Reverse, pertanda bahwa dia ini juga orang yang tidak jujur atau tidak setia. Dia orang yang tidak dewasa atau suka murung atau wataknya masam ya.
dia suka berbohong, selalu memperlakukan kamu dengan buruk ya, sehingga ya oke, dia beresiko kehilangan kamu. Nah, ketika sekarang sudah kehilangan kamu, aku lihat dia menyesali seumur hidupnya. Ya, dia menyesal kehilangan kamu, tapi giliran ada kamu, di sisi dia, dia nggak setia, dia nggak jujur, dia berbohong, memperlakukan kamu dengan buruk, seperti itu ya. Jadi menurut dia sekarang ketika udah nggak ada kamu, untuk bisa mendapatkan atau menarik perhatian kamu lagi, dia perlu usaha yang membuat kamu itu gimana caranya mau balikan lagi gitu sama dia. Karena dia lihat kamu seperti sudah menunjukkan perasaan bosan sama dia atau kesal sama dia. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, ini memang ada pertanda bahwa dia sebenarnya selama ini belum siap untuk menjalin hubungan yang berkomitmen gitu ya. Dia itu masih pengen sering gonta-ganti pasangan, pilih-pilih pasangan, atau pengen senang-senang dulu, nggak mau terikat dalam suatu ikatan atau hubungan seperti itu. Nah, setelah kamu berpisah dengan dia, dia merasa seperti sudah ditinggalkan oleh kamu. Dia merasa seperti sudah kehilangan gairah cintanya kamu. Dia sudah merasa kehilangan kamu, sudah merasa kehilangan rasa bucinnya kamu. Ya, tergila-gilanya kamu terhadap dia, tulusnya kamu, perjuangannya kamu untuk memperjuangkan dia dan sebagainya. Dia merasa benar-benar kehilangan banget ya. The Sun Reverse menunjukkan hubungan yang sudah gagal atau pernikahan yang ditunda, pernikahan yang gagal seperti itu ya. Nah, tapi di sini dia sedang berjuang nih untuk membayangkan masa depan dia bersama dengan kamu. Ya, di sini aku lihat masih sering hayal dia gimana ya caranya untuk bisa bersama dengan kamu. Nanti kalau misalkan udah bisa bersama dengan kamu, kita mau ngapain ya? Kita mau tinggal di mana ya? Kita mau punya anak berapa ya? Dan sebagainya. Gitu ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat ada indikasi persaingan nih atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain gitu ya. Jadi bisa jadi juga dari keinginan dia untuk memiliki kamu, ada satu sisi juga ingin mendapatkan keuntungan lainnya dari kamu. Misalkan dia lihat mungkin secara materi kamu lebih baik daripada dia ya. Dia berharap dia bisa dibiayai hidupnya oleh kamu. Contohnya seperti itu. Ya, tapi nggak harus seperti itu juga. Mungkin ada hal lainnya yang dia inginkan dia dapatkan dari kamu. Terus juga aku lihat di sini untuk bisa mendapatkan waktu berkualitas dengan kamu, aku lihat di sini dia sadar bahwa dia harus bisa memberikan sesuatu yang baik di hubungan kalian. Ya, misalkan apa nih? Dia mungkin harus bisa memberikan apa yang selama ini kamu harapkan dari dia, seperti itu ya, atau apalah gitu ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini dia lagi mengingat-ingat alasan dia sebenarnya ingin berkencan dengan kamu ketika awal-awal kalian waktu itu mau bersama gitu ya. Dia ingat-ingat lagi sebenarnya apa sih maunya aku kemarin saat di awal-awal menjalani hubungan dengan kamu, niat itu apa gitu ya. Tapi kalau misalkan dia lihat saat ini kamu lagi single, lagi sendirian tanpa pasangan di sini, kalau aku lihat dia merasa bahwa kamu itu ada keegoisannya juga, ya, ada keegoisan atau kekeras kepalaan. Dia melihat sekarang kamu tumbuh menjadi seseorang yang kayak menakut-nakuti si dia, atau menakut-nakuti orang-orang yang baru mau datang ke kamu. Jadi kayak kamu itu kayak bersikap garang sekarang. Garang, kayak mana ya, kayak galak, garang, ya itulah ya. Pokoknya kayak misalkan ada orang baik-baik itu mau datang ke kamu, misalkan orang baru gitu ya. Kamu itu kayak menunjukkan sikap tegas, menolak, atau apa ya, menunjukkan penolakan kayak gitu. Nah, termasuk dia mungkin sempat kayak berkomunikasi dengan kamu, misalkan minta maaf atau say hello sama kamu, mungkin kamu kayak acuh mengabaikan dia atau tegas menolaknya atau gimana lah, pokoknya gitu ya. Aku lihat di sini dia melihat sekarang kamu itu seperti orang yang benar-benar menakut-nakuti calon-calon pasanganmu
Ya, orang-orang yang berdatangan ke kamu itu kayak kamu lagi takut-takutin, jangan deket-deket dengan kamu gitu, ya. Terus itu juga aku melihat sikap kamu sekarang ini seperti bumerang bagi dia, ya. Dia merasa tanpa apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, itu sekarang justru kamu lakukan untuk dia. Jadi kayak dulu dia sering menyombongkan diri ya, jadi dia sering menyombongkan diri sehingga dia mungkin selama ini sering menyepelekan kamu, memperlakukan kamu dengan buruk, sehingga sekarang dia lihat sikap kamu itu sama seperti apa yang dulu dia pernah tunjukkan ke kamu. Jadi ini menjadi bumerang gitu loh. Kayak kayak dia itu ngajarin kamu untuk menyombongkan diri juga gitu. Akhirnya dia juga takut gitu terhadap kamu. Gitu ya. Dan ya aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk melepaskan egonya ya, untuk bisa menjadi dirinya sendiri ya. Karena di sini melihat dari reaksinya kamu, melihat dari sikapnya kamu, tindakannya kamu sekarang, dia bereaksi bahwa um, kalau dia bisa menunjukkan kepada kamu kalau sikap dia yang dulu itu sudah hilang dari dirinya, kamu akan luluh kembali, kamu akan jauh lebih baik. Jadi dia ngerasa kayak kamu ini benar-benar belajar dari apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Sehingga dia berpikir bahwa kalau sekarang dia bisa meluluhkan egonya, dia bisa melunturkan egonya, bisa merendahkan egonya, dia berpikir bahwa nantinya kamu juga bisa merendahkan egomu sehingga kamu tidak semenakutkan ini lagi, tidak seperti dia yang dulu. Gitu. Paham nggak sih? Nah, intinya kayak gitulah ya. Jadi kalau dia berpikir jadi kalau dia meluluhkan egonya, kamu akan bisa bereaksi jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Karena sekarang kan kamu itu kayak menunjukkan sikap yang egois, yang galak, ya, yang menutup diri dari calon-calon pasangan, ya, yang mengusir calon-calon pasangan dan sebagainya lah itu, ya. Jadi dia berharap kalau dia menurunkan egonya, kamu bisa luluh juga gitu. Oke, ada Queen of Swords reverse. Berarti kamu ini berdealing dengan seseorang yang walaupun menjalin hubungan dengan kamu, tapi sebenarnya dia takut sendirian. Takut sendiriannya adalah dalam hal dia percaya bahwa kalau dia menjalin hubungan, takutnya kebebasan dia di luaran sana akan dibatasi oleh pasangannya gitu. Sedangkan dia ini di sini pengen bebas, pengen deket sama siapapun, mau lawan jenis ataupun sama jenis, dia mau kilar-kilir, mau senang-senang, mau have fun, party-party deket-deket dengan siapapun, dia pengennya tidak dibatasi gitu. Jadi walaupun kemarin berkomitmen dengan kamu, ya dia tetap kilar-kilir dengan yang lainnya gitu ya. Dia tetap dekat sama yang lainnya, dia tetap menjalin hubungan dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Terus itu juga ada pertanda bahwa kamu ini berdealing dengan seseorang yang tidak jujur, suka menipu, atau suka berperilaku licik. Ditambah lagi kehancuran hubungan kalian ini juga ada campur tangan dari seseorang wanita yang lebih tua dari kalian. Ya, seseorang wanita ini punya sikap yang masam atau suka pendendam atau ya garang gitu ya. Entah ibunya kamu atau kakaknya kamu, I don't know. Pokoknya di sini sosok wanita yang lebih tua dan cukup garang ya. Pendendam atau punya sikap yang masam, garang. Dan kemudian aku melihat di sini dia merasa ada kesempatan yang sudah dia lewati ya, atau mungkin gini, ada kesempatan yang terlewat ya, terutama dalam memperjuangkan kamu. Dia merasa dia tidak bertindak di saat seharusnya dia bertindak. Jadi kemarin sempat kamu itu memberikan dia kesempatan untuk memperjuangkan kamu atau untuk memiliki kamu atau untuk mengkomitmenkan kamu atau mengikat kamu, tapi justru malah dia tidak melakukannya. Ya, mungkin kemarin sempat kamu membahas tentang pernikahan sama dia.
Jadi itu kesempatan gitu loh, kamu memberikan kesempatan bagi dia untuk melamar kamu, misalkan untuk menikahi kamu, tapi ternyata dia tidak mengambil kesempatan itu. Dia tidak melamar kamu atau tidak menikahi kamu. Sehingga sekarang ya ketika kamu sudah tahu bahwa dia tidak mau melamar kamu atau menikahi kamu, ya kamu pergi. Kamu tidak mau membuang-buang waktu lagi untuk dia, kamu tidak mau memberikan kesempatan lagi kepada dia. Kamu pergi, kamu cuek, kamu sekarang udah fokus dengan dirimu sendiri. Sehingga ketika sekarang kamu sudah bersikap seperti ini, dia merasa kayak, oh my god, aku telah kehilangan kesempatan itu. Gitu ya, dia sudah melewatkan kesempatan yang sudah kamu berikan kepada dia. Seharusnya kemarin ketika kamu memberikan dia kesempatan untuk melamar kamu atau menikahi kamu, seharusnya dia ambil itu. Nah, itu ya, jadi ada penyesalan di sini. Gara-gara keraguan ya, dia tahu dari ketidakmampuannya dia kemarin memberikan kamu memberikan kamu effort gitu ya, atau memperjuangkan kamu, mengambil kesempatan untuk menikahi kamu atau berkomitmen dengan kamu, dalam mengambil keputusan akhirnya menyakiti kamu gitu ya. Gara-gara kemarin ragu-ragu ya, ragu-ragu akhirnya makanya kemarin nggak ngambil kesempatan dari kamu itu ya. Dia tahu dari ketidakmampuan dia dalam mengambil keputusan akhirnya menyakiti kamu. Dan aku lihat benar-benar saat ini dia kayak capek banget, kewalahan banget dengan isi pikiran dia, dengan situasinya dia yang ternyata tidak baik-baik saja. Dia merasa stres akibat hal ini yang menguras tenaga dia. Benar-benar semuanya ambiar gitu ya. Dia menyesal karena kemarin tidak mengambil kesempatan untuk memperjuangkan kamu, untuk menikahi kamu dan sebagainya. Ditambah lagi juga ada hal-hal di dalam kehidupannya juga yang mungkin tidak juga kunjung membaik. Ya misalkan karirnya atau keuangannya atau keluarganya dan sebagainya tidak kunjung membaik. Sehingga dia benar-benar kewalahan saat ini, stres dengan situasi yang ada dia alami sekarang. Gitu. Benar-benar menguras tenaga ya. Dan aku lihat di sini dia juga ada rasa bersalah. Dia merasa sakit juga akibat kerusakan yang dia telah timbulkan ya. Dia tahu karena keraguan-keraguan dia dalam bersikap, bertindak, ditambah lagi dia selingkuh, ditambah dia bohong, dia tidak memperlakukan kamu dengan baik dulu ya. Sehingga aku lihat di sini ada rasa bersalah, dan dari kesalahannya ini akhirnya menghancurkan hubungan kalian, menghancurkan kamu, dan aku lihat di sini dia merasa tersakiti juga akibat kerusakan yang telah dia timbulkan. Tapi walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya, di sini dia merasa masih selalu terhubung dengan kamu. Dia selalu merasa ada koneksi yang kuat dengan kamu ya, walaupun di sana kamu dengan dia sudah berjarak atau memang kalian LDR atau memang ya karena kalian sudah berpisah. Di sini dia selalu masih merasakan kehadiranmu atau koneksi dengan kamu atau selalu merasa terhubung dengan kamu. Ditambah lagi ada unfinished di bisnis, menurut dia masih ada urusan yang belum selesai di antara kalian. Jadi kemungkinan suatu waktu nanti dia akan datang kembali untuk mengurusi urusan kalian ini yang belum selesai. Entah dalam hal apa, dia merasa bahwa kita masih memiliki hal-hal yang perlu diselesaikan atau didiskusikan ya, entah dalam hubungan kalian atau janji yang belum bisa dia tepati kemarin, atau ada hutang piutang atau apalah yang belum terselesaikan di antara kalian, ini perlu didiskusikan dan perlu diselesaikan menurut dia. Jadi kemungkinan masih ada peluang bahwa dia ini bakalan datang lagi nantinya, tapi entah kapan itu ya. Setiap orang beda-beda ya, datangnya itu kapan itu setiap orang beda-beda. Bisa cepet, bisa juga ada yang lama, bisa mungkin bulan depan, bisa juga nanti tahun depan. Ketika semuanya terbongkar, akhirnya kebenaran itu membuat dia hancur. Jadi kan selama ini dia selalu menutupi banyak hal ya. Dia merahasiakan banyak hal dari kamu. Taunya sudah terbongkar dan akhirnya ya udah ambiar. Kamu kecewa, kamu marah, kamu akhirnya ya menjudge dia, menyalahkan dia, atau ya udah walaupun kamu tidak menjudge dia atau menyalahkan dia, yang pasti ini sudah berakhir hubungannya dan kamu sudah meninggalkan dia, kamu sudah putus hubungan, kamu sudah
tutup buku ya, dan ketika itu semua terjadi ya udah dia juga merasa hancur, dia juga merasa tersakiti ya, dia merasa menyesal seperti itu. Tapi menurut dia we need to let each other go, karena kesalahan yang selama ini dia perbuat cukup besar dan cukup banyak, dan ini mungkin sudah tidak terkendali, sudah tidak bisa dikontrol atau tidak bisa dia kendalikan dengan cepat. Maka ya udah, karena ini semuanya sudah ambiar ya, semuanya sudah hancur berantakan, dan mungkin juga kamu kayaknya nggak mudah juga untuk dia rayu kembali, untuk bisa memaafkan dia, untuk bisa kembali lagi sama dia, dan dia juga belum bisa menemukan solusi yang cepat dan tepat untuk bisa meyakinkan kamu kembali. Maka dari itu ya we need to let each other go aja dulu gitu ya. Nampaknya kita memang harus melepaskan satu sama lain aja dulu, menenangkan diri masing-masing, move on dulu, tenang dulu ya, healing dulu, seperti itu. Karena saat ini ya dia nggak tahu dia harus bersikap apa, bertindak apa untuk bisa memperbaiki semuanya gitu. Karena kadung udah ambiar ya, udah ancur-ancuran, kamunya udah kecewa banget, kamunya udah marah banget, terluka banget, seperti itu. Tapi walaupun saat ini kalian udah saling melepaskan ya, walaupun saat ini kalian sudah berpisah, dia masih selalu ingat setiap detail di hari-hari saat dia dulu bersama dengan kamu. Dia masih ingat banget apa yang dulu pernah kalian lakukan bersama, ya momen-momen apa aja, apa yang pernah dilakukan itu masih ingat banget. Bahkan sampai sekarang ya, dia masih sangat mengingat itu semua. Dan dia nggak tahu dia harus bereaksi apa ketika orang-orang menyebut-nyebut namamu ya. Mungkin kamu dengan dia sempat kenal dengan teman-temannya dia gitu ya, atau teman-temannya kamu. Terus misalkan ketemu di jalan atau misalkan di kantor gitu, ada yang ngomongin kamu atau mereka bertanya tentang kamu ke dia nggak bisa berkata apapun ya, dia hanya bisa bereaksi untuk diam aja ya, dia tidak bereaksi apapun saat orang-orang menyebut namamu ya. Ya dia nggak tahu harus berbuat apa, dia nggak tahu harus berkata apa gitu, karena di sini ada rasa bersalah juga, ada rasa penyesalan, ada rasa marah terhadap diri sendiri ya, udah ditambah lagi dengan kacaunya situasi ya yang tidak bisa dia kendalikan, seperti itu. Dia jadi nggak tahu harus bereaksi apa. Ditambah lagi my life is not as together as it seems ya, berarti hidupku tidak semulus apa yang terlihat. Hidup dia sebenarnya nggak baik-baik saja. Kalau misalkan dia masih aktif di media sosial, mungkin dia melihat dia memperlihatkan bahwa hidup dia bahagia, misalkan dia liburan atau dia shopping, dia pergi ke sana sini. No, hidup dia tidak baik-baik sebenarnya. Mungkin bisa jadi apa yang dia upload di media sosialnya itu di zaman entah kapan gitu, dia uploadnya baru sekarang, padahal sebenarnya keadaan dia sekarang tidak baik-baik saja, hancur-hancuran, dia sedang berjuang nih over helmet ya, dia kewalahan dengan keadaan dia sekarang, dia sedang berjuang mati-matian seperti untuk stabil ya. I'm afraid to contact you ya, dia takut untuk menghubungi kamu saat ini atau sekarang, karena ya itu selain rasa bersalahnya, kesalahannya, terus itu juga keadaan dia tidak baik-baik saja, keadaan dia belum stabil, keadaan dia belum sukses mungkin ya, sehingga untuk menghadapi kamu juga nggak ada rasa keberanian. Dia juga takut untuk menghadapi kamu, ditambah dia juga belum tahu solusi apa yang terbaik untuk menghadapi kamu, untuk menyelesaikan masalah di antara kalian, untuk mendapatkan nilai positif lagi dari kamu tentang dia. Ya dia nggak tahu, makanya sekarang aku lihat dia masih takut untuk menghubungi kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aries, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan kamu dan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu ataupun dia, silahkan disituasikan saja.
16, 30, 7, 3, 10, 28, 22, 6, 31, 5, 21, 13, 14, 24, 18, 1, 4, 23, 29, 8, 20, 2, 19, 15, 26, 11, dan 27. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu ataupun dia. Silakan disituasikan saja. Ada Januari, Februari, September, Juni, April, Juli, Agustus, Oktober, Desember, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio monyet, sio naga, sio babi, sio kuda, sio ayam, sio ular, sio kambing, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu ataupun dia. Q, W, L, R, B, V, G, I, N, J, Y, K, U, X, M, Z, E, H, F, T, P, S, A, dan D. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.